itu adalah 50 tahun ke atas. Nah, itu hampir 3% kebutaan yang terjadi. Dan 81%-nya itu disebabkan oleh katarak. Berarti katarak itu adalah yang paling tinggi dalam kasus ini. Katarak itu sendiri bukan artinya cukup tidak diobati atau tidak ditanggulangi. Nah, penanggulangannya adalah melalui bedah. Intervensi yang paling tepat adalah bedah. Kalaupun dengan pengobatan, itu hanya mempertahankan atau memperlambat dalam proses penurunan tajam penglihatan. Di mana katarak itu sendiri ketika dibedah itu memiliki berbagai macam aspek yang memungkinkan bisa terjadinya penurunan atau buruknya penglihatan, dan rata-rata harusnya hasil bedah itu adalah 100%. Dari data yang didapat gitu, terutama ini didapat dari Health Misi, itu dari semua gabungan, semua NGO di seluruh dunia, dari mulai Fred Hollow, CBM dan lain-lain sebagainya, Orbits itu. Jadi satu, bahwasanya jumlah operasi katarak di dunia itu cukup tinggi, gitu, dan cukup cukup signifikan untuk bisa menanggulangi masalah. Namun di Indonesia hanya kurang lebih 1411. Tapi kasus-kasus yang artinya yang dilakukan bedah katarak itu sendiri, kayak misalnya di Timur Tengah atau Afrika Utara, itu yang paling tinggi adalah di Maroko pada tahun 2014. Sedangkan di Indonesia pada tahun 2014 hanya 1411 yang dilakukan bedah katarak. Kalau di Sub-Sahara Afrika itu kurang lebih yang paling tinggi adalah Mauritius tahun 2016, itu 4.604. Sedangkan di Sentral Eropa atau Sentral Asia itu kurang lebih 8.372 kasus yang dilakukan bedah katarak. Namun bedah katarak ini tadi dikatakan sebelumnya bahasanya tidak bisa bedah katarak selesai terus pulang dan dapat hasil pasti hanya 100% dia menghasilkan penglihatan. Itu jika dilakukan sebuah kontrol. Jadi setelah bedah katarak itu dilakukan intervensi, maka intervensinya itu adalah bedah maka ada tindak lanjut namanya follow up. Nah, follow up itu sendiri sebenarnya kalau WHO merekomendasikan itu ada 4 fase. Jadi fase pertama, fase kedua, kalau fase pertama itu pasti 1 hari setelah bedah atau sampai dengan 4-7 hari setelah bedah. Tapi di Indonesia menurut Kepmen itu sudah ada ketentuannya, itu 3 fase. Ya, intinya sama, dia sama persepsinya karena payungnya adalah 4 fase itu sendiri, hanya di Indonesia dilakukan 4. Ternyata setelah dilakukanlah kontrol, sini saya tidak membicarakan hasil, tapi ternyata kepatuhan kontrol pasca bedah katarak itu bervariasi di wilayah-wilayah dunia. Contohnya 27% di Cina, 93% di Amerika Latin. Cina, India dan Indonesia itu cenderung sangat rendah, bisa dikatakan rendah, khawatir sekali. Nah, ini yang menjadi pokok persoalan daripada kontrol pasca bedah katarak. Salah satu saya ambil dari Rumah Sakit Bali, artikel Rumah Sakit pada tahun 2016 yang diteliti di Rumah Sakit Bali Mahendra. Itu kontrol pasca bedah katarak bulan Maret itu 60,58% dengan N137. Pada bedah katarak bulan April 58,37%, N-nya 245. Itu dengan jumlah yang berbeda, tapi menilai penurunan pada bulan berikutnya kontrol masyarakat agak rendah. Di sini bisa terlihat rendah. Lalu dilihat dari artikel pada
tahun 2018 di daerah Pariaman, Rumah Sakit daerah Pariaman, itu dinyatakan bahwa responden itu punya pengetahuan rendah dalam perawatan operasi katarak, yaitu 53,3%. Sedangkan jadi artinya responden punya sikap negatif dalam perawatan ini hampir 51,1%. Jadi ada ketidakmauan mungkin dari masyarakat itu sendiri. Maka di sini ingin diketahui persoalan-persoalan yang ada. Lalu di balai, karena saya ambil nih di Balai Kesehatan Mata Masyarakat, maka saya coba ambil data. Kebetulan ini data dari laporan akuntabilitas Lankip, akuntabilitas instansi pemerintah gitu. Itu pada tahun 2019 itu terjadinya screening sekitar 732, operasi pasien itu 416. Kemudian ini ada FU, ini adalah follow up. Jadi follow up pertama dan follow up kedua. Itu minggu pertama, minggu kedua. Itu didapat memang tidak begitu signifikan, tapi mungkin berarti dalam hal ini. Begitu juga pada tahun 2020, kalau bisa dilihat itu sama-sama, tapi ini jadi persoalan karena ini adalah data outreach. Jadi mereka punya program, salah satunya pada tahun 2019 itu programnya pelatihan dari perawat mata. Jadi memungkinkan data ini muncul. Lalu yang 2020 itu memang program yang dilakukan untuk 5 kabupaten. Itu yang dilakukan kabupaten. Ternyata di sini bisa terlihat bahwasanya fase-fase itu tidak dilalui dengan penuh. Gitu. Nah, kenapa saya ambil di BKMM? Karena ini sangat menarik dari melihat dari pertama bisa dilihat bahwa data BKMM itu sendiri adanya hanya outreach pada lansipnya. Jadi laporan akuntabilitasnya itu sendiri hanya outreach, sedangkan yang non outreach belum ada. Lalu kemudian penelitian di sana itu saya melihat karena saya ambil pengetahuan dan sikap itu belum ada. Lalu salah satu yang menjadi pokok masalah karena dia tersertifikasi ISO 9001 2015. Dan Cikampek ini berdiri kurang lebih sejak tahun 1957. Itu masih balai pengobatan. Waktu itu konteksnya adalah trauma. Lalu kemudian BKMM terbentuk di tahun 1991. BKMM 1991, kemudian ada ketetapan lagi bahwasanya itu Permen 35 tahun 2020 bahwasanya BKMM adalah pusat rujukan dari wilayah Indonesia bagian barat. Yeah. Maka dari itu saya coba selain daripada pemantauan kontrol itu juga belum ada, maka saya mengambil apa saja faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pasien dalam kontrol pasca bedah katarak di wilayah kerja BKMM Jawa Barat 2022. Nah, tujuan penelitian saya itu untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pasien dalam kontrol pasca bedah katarak di wilayah kerja Balai Kesehatan Indra Mata Cikampek, Jawa Barat di tahun 2022. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui kepatuhan pasien dalam kontrol, yaitu lalu kemudian untuk mengetahui gambaran jenis kelamin pada kepatuhan pasien, lalu untuk mengetahui gambaran umur, gambaran pendidikan, gambaran pekerjaan, pengetahuan dan sikap. Itu dalam univariat. Dan bivariatnya adalah hubungan jenis kelamin dengan kepatuhan. Umur, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dan sikap dengan kepatuhan dalam kontrol pasca bedah katarak. Tinjauan pustaka tentunya saya akan membicarakan tentang katarak, di mana katarak itu biasanya umumnya terjadi disebabkan oleh degenerasi
atau secara etiologi ada trauma, ada kongenital disebabkan oleh bawaan lahir, dan itu terjadinya memang penurunan elastisitas lensa karena diakibatkan pertumbuhan protein. Klasifikasinya ada matur dan imatur. Dengan gejala biasanya buram, makin lama tidak tampak dan warna akan berubah. Penata laksanaannya bedah, lalu komplikasi akan terjadi, perlu ditata laksanakan juga. Kemudian kontrol pasca bedah itu harus ada fase yang dilalui dengan pasien itu sendiri. Nah, faktor yang mempengaruhi itu saya ambil yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dan sikap. Kerangka teorinya itu saya ambil dari Lohns-Green. Nah, ini ada presupposisi, kemudian ada penguat, ada pemungkin, di mana konsep kepatuhan ini bagaimana. Saya lebih ambil ini karena Lohns-Green ini kan lebih cenderung kepada masalah perilaku. Jadi perilaku, tapi saya tidak melihat dari perilakunya bagaimana dengan kepatuhannya itu sendiri. Walaupun ada hubungan hal-hal yang terkait dengan kerangka teori yang setelah disampaikan oleh Lohns-Green. Pada bab 3 itu kerangka konsep, definisi, dan operasional serta hipotesis. Kerangka konsepnya saya ambil hanya pada variabel independen itu jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan sikap seperti apa yang telah dijabarkan di atas. Lalu terhadap dalam kepatuhan itu sendiri, kontrol bedah karakter, ada yang tidak hubungannya dengan hal tersebut. Definisi operasional kepatuhan yaitu ketaatan. Kalau ketaatan dari kontrol pasca bedah katarak sebanyak 3 fase. Kenapa saya sebutkan 3 fase? Saya ambil memang standar Indonesia dengan Kaplan yang ada, bukan 4 fase. Karena setelah menggambarkan, melihat di BKMM saya hanya 2 fase yang ditemukan kontrol pasca bedah katarak itu sendiri. Cara ukurnya observasional, kemudian reka medis. Karena reka medis ini diambil ketika pasien datang gitu, pasien datang yang sudah bedah katarak, itu yang kita ambil. Soal hasil ukur yaitu patuh jika responden melakukan kontrol sebanyak 3 fase, atau kalau dalam monitoring katarak surgery outcome yang dikeluarkan oleh ditetapkan namanya sebagai standar, itu pakai minggu, 4-11 minggu. Kemudian skalanya adalah ordinal, sedangkan tidak patuh itu responden kurang dari 3 fase. Lalu variabel jenis kelamin, karakteristik biologis yang dilihat berdasarkan catatan reka medik, observasi, lalu kemudian alat ukurnya reka medik, karena memang ada di reka medik laki-laki, perempuan, dan ordinal. Untuk umur yaitu satuan waktu yang mengukur waktu hidup responden dari sejak lahir hingga masa kini, yang dilihat berdasarkan catatan reka medik juga. Itu alat ukurnya observasi juga dari reka medik, yaitu ada umur dewasa awal dan umur dewasa akhir ordinal. Lalu pendidikan, jenjang pendidikan formal diselesaikan oleh responden berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki. Ini wawancara, karena di dalam reka medik itu tidak ada ditulis pekerjaan. Kebanyakan reka medik jarang, sebagian tidak ada pekerjaan, maka dilakukan dengan lakukan kuesioner dengan wawancara. Jadi di hasil ukurnya itu adalah rendah dan tinggi, dan skalanya ordinal. Lalu kemudian pekerjaan pun demikian sama, kegiatan utama yang dilakukan oleh responden, dia mendapatkan hasil dari kegiatan tersebut serta masih dilakukan pada saat ini. Ini diwawancarai juga karena pekerjaan tidak termasuk di dalamnya. Kemudian alat ukurnya kuesioner, hasil ukurnya bekerja tidak bekerja dengan ordinal. Lalu pengetahuan, wawasan ilmu yang dipunyai oleh responden mengenai kontrol pasca bedah katarak. Jadi tahu nggak dia tentang
kontrol pasca bedah katarak. Alat ukurnya adalah wawancara, kemudian kuesioner. Jika tinggi total skornya item kurang lebih dari atau sama dengan, maka pakai mean, median, atau pakai mean. Karena ini saya belum teliti, karena saya tentunya melihat dari proporsional dari data. Karena kalau proporsional mungkin dia akan, kita bisa ke arah mean, ya, kemudian median mungkin non proporsional. Jadi kemudian kalau seandainya rendah, jika total skor itemnya median kurang dari median atau mean, ordinal. Sikap demikian juga tanggapan positif atau negatif, seperti tadi setelah ada hal yang dipaparkan tentang negatif, itu mengenai kontrol pasca bedah katarak, modelnya wawancara, cara ukurnya wawancara, alat ukurnya kuesioner. Positif jika total skor itemnya lebih dari median dan mean. Kemudian kalau negatif jika total skornya itemnya median atau mean dengan skala ukur ordinal. Nah, hipotesis adalah diketahuinya hubungan antara jenis kelamin dengan kepatuhan, diketahui hubungan antara umur dengan kepatuhan, diketahuinya hubungan antara pendidikan dengan kepatuhan, diketahuinya hubungan antara pekerjaan dengan kepatuhan, diketahuinya hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan, dan diketahuinya hubungan antara sikap dengan pengetahuan. Lalu pada bab 4 metode penelitian, saya pakai cross sectional karena masalah hubungan. Kemudian BKMM Cikampek, tapi tentunya di bulan November Desember ini adalah data di mana fase dia kontrol. Sedangkan masa bedahnya di bulan Oktober. Jadi Oktober bedah, dilihat apakah ada fase itu terjadi. Gitu. Itu yang akan dinilai atau yang diteliti maksudnya. Kemudian tekniknya total sampling, artinya total sampling artinya gini, dapat rekam medik, dia datang, dia lakukan bedah, dan dia ikut kontrol bedah itu sendiri pada saat itu, gitu. Lalu datanya rekam medik dan kuesioner, pasti karena saya kalau datang, pasien datang, iya minta bantuan, ini kontrol atau tidak, kontrol, oh ya, kapan bedah, Oktober, kita ambil di situ. Karena melihat fase minggu-minggu yang harus dilalui. Analisa datanya adalah univariat dan bivariat dengan uji chi-square. Data primer ini menggunakan, tadi dikatakan menggunakan GFORM, pendidikan, pengetahuan dan sikap berupa kuesioner. Lalu untuk primernya karena data dari pasien itu sendiri dari medical record, maka usia, jenis kelamin, kepatuhan itu yang akan kita ambil datanya. Saya ambil datanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian untuk ya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Auliansa sudah mempresentasikan penelitiannya. Baik, kita masuk sesi pertama. Siapa ya dicatat ditanyakan oleh oponen. Dipersilakan oponen siapa terlebih dahulu. Baik Pak, saya izin bertanya. Ya, Om. Ya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya untuk berapa jumlah populasi dan sampel yang akan digunakan, kemudian bagaimana sistem untuk pengambilan data waktu di lapangannya nanti, sedangkan pasien yang datang dari berbagai daerah. Itu saja Pak. Ya. Baik, langsung dijawab. Udah siap. Jadi jumlah populasi itu jadi sampel sama dengan jumlah populasi, gitu loh. Jadi populasi sama dengan jumlah sampel. Artinya begini, yang kita ambil itu ketika pasien sudah bedah pada bulan Oktober, gitu, dia tentunya ada fase yang namanya kontrol. Fase 1 mungkin sudah dilalui itu, fase 2 mungkin sudah dilalui, kemudian ada fase ketiga. Nah itu yang kita tarik data itu. Jadi kalau untuk jumlah itu kita lihat, gitu. Saya akan lihat jumlah itu akan dilihat pada saat itu berapa. Bukan semua populasi yang ada datang rumah sakit, tapi yang memang benar-benar kontrol pada bedah katarak.
Itu yang apa? Yang kontrol pada bedah katarak. Itu yang mungkin bisa dijawab sama apa? Karena kalau soal berbagai daerah, saya tidak ambil dari outreach. Sebab kalau saya ambil dari outreach, itu berarti saya harus lari ke daerah terus ikuti bagaimana program mereka. Tapi saya ambil di mana di BKMM-nya itu sendiri dalam melakukan kegiatan bedah katarak itu sendiri. Jadi tidak mengambil. Jadi nanti saya rekamedik yang saya ambil itu adalah ambil di mana dia lakukan bedah di sana, bukan lakukan program outreach itu sendiri. Gitu jawabannya apa? Cukup jelas gak? Ya, bagaimana komponen satu? Baik, cukup jelas Bapak. Ada lagi yang ditanyakan Bapak? Sudah cukup Bapak, terima kasih. Ya, baik. Silakan berikutnya komponen kedua. Iya Pak, izin bertanya. Kalau saya lihat dari proposal itu kan manfaatnya itu hanya untuk peneliti, lokasi penelitian dan untuk institusi. Kalau untuk masyarakat umum sendiri atau masyarakat luas itu sendiri, manfaat apa yang mereka dapatkan dari penelitian Bapak ini? Ya, terima kasih. Iya. Ini memang kalau manfaat semuanya. Jadi sebenarnya intinya manfaat begini. Kalau terjadi kita tahu gitu, artinya kami tahu atau saya tahu atau pelayanan tahu bahwa ini itu butuh edukasi kan. Kenapa kok nggak kontrol gitu? Bahwa kontrol itu bikin bagus loh, bikin baik gitu. Dimana visus akan tidak memburuk gitu, atau cepat ditangani ketika ada kasus-kasus tertentu yang terjadi. Jadi hasil bedah itu anggaplah dia 6/60 sebelum bedah. Katarak 6/60 visusnya. Lalu kemudian visusnya menjadi lebih baik 6/18. Kalaupun terjadi komplikasi, paling tidak dia tidak di 6/24. Artinya masih bisa dipertahankan lebih baik dari pada saat dia katarak. Jadi manfaatnya adalah dengan masyarakat tahu bahwa kontrol itu perlu loh, gitu, sangat dibutuhkan, sangat perlu sekali dan harus datang karena semua bedah itu wajib hadir sebenarnya pada fase-fase kontrol. Kalau tidak wajib hadir akan terjadi namanya cacat, gitu, akan cacat di apapun konteks daripada bedah itu sendiri harus ada kontrol karena yang ditakutkan ada infeksi, kalau dalam mata ada penurunan visus dan lain-lain, akhirnya jadi buta. Itu berdampak negatif. Akhirnya gini, nggak usah bedah katarak karena nanti akan menjadi buta, malah jadi buta loh di bedah katarak. Itu kalau bahasa umumnya dipakai oleh masyarakat. Itu kurang lebih. Ya, siapa tadi?